Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Alexander Prisel dengan NIM 122370067 dari kelas RB Valuasi Tambang. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi minggu keempat, yaitu membahas mengenai laporan keuangan. Di mana laporan keuangan ini mencakup tiga pokok pembahasan, diantaranya yang pertama laba adalah selisih positif antara pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan atau individu dari aktivitas bisnis dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Laba menunjukkan keuntungan finansial yang diperoleh setelah semua biaya termasuk biaya operasional, pajak, dan pengeluaran lainnya telah dikurangkan. Laba dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada laba di mana pendapatan total dengan biaya produksi atau biaya langsung. Dua, ada laba bersih. Laba bersih ini adalah laba yang tersisa setelah semua biaya termasuk operasional, pajak, dan biaya lainnya itu telah dikurangi. Nah, kedua ada arus kas. Arus kas dalam pertambangan itu sendiri adalah aliran uang yang masuk dan keluar dari operasional pertambangan selama periode tertentu. Hal ini mencakup semua transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, dan penjualan mineral. Dan yang terakhir itu ada neraca. Neraca dalam pertambangan adalah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan tambang pada titik waktu tertentu. Neraca memberikan gambaran tentang aset dan kualitas penambangan perusahaan yang membantu dalam menilai stabilitas profil perusahaan. Berikut adalah komponen utama di dalam neraca kas. Yang pertama itu adalah aset, dibagi menjadi tiga: aset tetap, aset asli atau aset yang berumur panjang seperti penambangan bangunan, infrastruktur lainnya yang digunakan selama operasi penambangan berlangsung. Yang kedua adalah aset lancar atau aset yang berumur pendek. Contohnya itu seperti kas, biaya utang, piutang, dan persediaan yang dapat dikembangkan menjadi dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini tidak contoh fisik. Contohnya itu seperti hak paten, mereka dagang. Ada kewajiban. Yang pertama itu kewajiban jangka pendek perusahaan atau kewajiban yang disebut itu seperti contohnya uang kas ataupun persediaan. Yang kedua adalah kewajiban hutang, itu kewajiban berhak dibayar oleh perusahaan. Dan yang ketiga terakhir adalah kewajiban jangka panjang. Contohnya itu seperti rehabilitasi lingkungan, pemeliharaan arat, dan lainnya. Yang keempat, yang terakhir ini ada investasi. Investasi ini di mana kegiatan dilakukan dengan menempatkan dana atau aset dalam suatu instrumen perusahaan atau dalam proyek yang kemudian tujuannya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi itu sekian penjelasan saya dari materi minggu keempat. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.